Halo rekan-rekan calon apoteker, selamat datang. Kali ini kita akan bahas tuntas satu keterampilan yang krusial banget buat profesi kita, yaitu komunikasi. Kenapa? Karena di dunia farmasi, cara kita bicara itu bukan cuma soal sopan santun, tapi ini menyangkut langsung keselamatan pasien dan integritas kita sebagai seorang profesional. Coba deh, renungkan pertanyaan ini sejenak. Ini bukan buat nakut-nakutin ya, tapi untuk mengingatkan kita semua betapa besarnya tanggung jawab yang kita pikul. Setiap interaksi di apotek itu punya risiko. Dan gaya komunikasi yang kita pilih, itu jadi penentu antara pasien yang aman dan pasien yang dalam bahaya. Oke, jadi pada dasarnya ada 3 wajah atau gaya utama dalam berkomunikasi. Ada pasif, agresif, dan asertif. Yuk kita bedah satu persatu, kita mulai dari gaya yang paling sering bikin kita terjebak dalam masalah demi menghindari konflik. Nah, ini dia inti dari gaya pasif. Pola pikirnya tuh, nggak apa-apa deh saya ngalah, yang penting ada keributan. Keinginan buat menghindari konfrontasi ini manusiawi banget, tapi dalam profesi kita ini bisa jadi bencana. Kenapa? Karena seringkali ini berarti kita mengorbankan standar keselamatan pasien. Perilaku kayak sering minta maaf padahal nggak salah, atau suara yang ragu-ragu. Mungkin kelihatannya sepele kan? Tapi jangan salah, ini secara langsung menggerus wibawa kita sebagai apoteker. Dalam situasi kritis, keraguan sekecil apapun bisa membuka celah untuk kesalahan fatal. Kalau ini terus-terusan terjadi, wah, ini resep jitu menuju burnout. Sekarang, kita lihat kutub seberangnya, gaya agresif. Di sini, pola pikirnya adalah dominasi. Pokoknya, keinginan saya harus terwujud, titik. Hak dan perasaan pasien itu nomor sekian. Yang penting saya menang. Memang sih, gaya ini mungkin bikin kita merasa berkuasa untuk sesaat. Tapi dampaknya jangka panjangnya fatal. Kepercayaan pasien langsung hancur. Bayangin, pasien jadi takut buat bertanya hal-hal penting tentang obatnya. Ini bisa berujung pada kesalahpahaman serius. Dan ujung-ujungnya kegagalan terapi. Nah, ini dia tujuan kita. Jalan tengah yang profesional. Gaya asertif. Ini adalah tentang menemukan keseimbangan yang pas. Kita percaya diri menegakkan aturan dan etika profesi, tapi di saat yang sama, kita juga menghormati pasien sebagai individu yang punya hak untuk didengar dan dipahami. Kuncinya itu ada di sini, teman-teman. Komunikasi yang efektif sekaligus empatik. Kita bisa mendengarkan dengan baik, tapi juga bisa bilang tidak dengan tegas saat diperlukan. Inilah fondasi kepercayaan yang sebenarnya antara seorang apoteker dan pasiennya. Oke, teorinya udah cukup. Sekarang, mari kita lihat gimana ketiga gaya ini bermain dalam sebuah skenario nyata. Sebuah situasi yang saya jamin pasti akan kita semua hadapi di apotek. Ini dia, skenario klasik yang jadi ujian sesungguhnya. Seorang pasien datang, ngotot minta antibiotik tanpa resep. Cara Anda merespon di sini bukan cuma menguji pengetahuan farmasi Anda, tapi juga, dan ini yang paling penting, gaya komunikasi Anda. Lihat deh betapa jomplangnya hasil dari tiap respons. Gaya pasif dan agresif, dua-duanya berujung pada kegagalan. Entah itu pasiennya dalam bahaya karena resistensi, atau kepercayaan pasien hancur lebur. Cuma pendekatan asertif yang menciptakan solusi menang-menang. Pasien aman dan profesionalisme kita tetap terjaga. Jadi poin utamanya adalah ini. Menjadi asertif itu bukan sekedar pilihan gaya komunikasi. Bukan, ini adalah kompetensi inti, sebuah keahlian wajib yang harus dimiliki setiap apoteker untuk menjamin praktik yang aman dan efektif. Gampangnya gini, komunikasi pasif itu artinya kita yang kalah. Standar profesi dikorbankan. Komunikasi agresif, pasien yang kalah. Hubungan hancur. Hanya komunikasi asertif yang menciptakan situasi Anda menang, mereka menang, di mana kesehatan pasien dan integritas profesi kita sama-sama terlindungi. Inilah standar emasnya. Dan ini bukan cuma daftar biasa ya. Coba bayangkan momen-momen krusial ini. Saat harus mengklarifikasi resep yang janggal ke dokter, atau saat menghadapi pasien yang komplain. Di saat-saat genting inilah, sikap asertif menjadi pembeda antara praktik yang aman dan praktik yang berisiko tinggi. Nah, sekarang bagian favorit saya. Ada sebuah formula yang simpel, gampang diingat, dan bisa langsung Anda praktikkan dalam percakapan menantang apapun. Siap? Ini dia senjata andalan Anda. Empati, fakta, solusi atau EFS. Selalu mulai dengan menunjukkan Anda paham perasaan pasien. Langkah kedua, sampaikan fakta profesional dengan jelas dan tenang. Dan yang terakhir, jangan tinggalkan mereka tanpa jalan keluar. Tawarkan solusi yang konstruktif. Formula ini ampuh banget untuk menavigasi situasi sulit secara profesional. Sebagai penutup, penting banget untuk kita ingat bahwa menguasai keterampilan asertif ini adalah sebuah pilihan sadar.
Dan pilihan inilah yang pada akhirnya akan mendefinisikan perjalanan karir Anda sebagai seorang apoteker. Jadi, inilah rangkumannya. Anggap saja poin-poin ini sebagai kompas atau mercusuar Anda dalam setiap interaksi, baik itu dengan pasien, dokter, maupun rekan sejawat lainnya. Ini adalah panduan Anda untuk selalu berada di jalur yang benar. Jadi saya akan tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Komunikasi itu pilihan. Gaya yang Anda pilih setiap harinya akan membentuk reputasi Anda, hubungan Anda dengan pasien, dan pada akhirnya dampak Anda sebagai seorang profesional kesehatan. Jadi, pilihlah dengan bijak.